ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang aplikasi sistem informasi manajemen. Sebelumnya, bisnis kita itu bisnis penyewaan kamera. Nah, di sini saya juga akan memperkenalkan anggota kita di kelompok 2. Yang pertama ada Ahmad Rafif, NIM 068, yang kedua ada Adrian Alamsyah, NIM 075, yang ketiga ada Jisaka Wahyunagara dengan NIM 190, yang keempat ada Muhammad Ilham dengan NIM 321, selanjutnya ada Syafrizal Alif Fatala dengan NIM 324, dan saya sendiri Viko Widya Mandala dengan NIM 325, ada Yosi Esa Prasetya dengan NIM 330. Ini saya akan menjelaskan halaman pertama, yaitu tentang login. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu tentang apa itu login di halaman login. Halaman login itu digunakan sebagai akses awal pengguna untuk masuk ke aplikasi Sewa Studio 2. Jadi pengguna cukup memasukkan username dan password yang sudah terdaftar, lalu menekan tombol sign jika data sesuai dengan database. Kemudian pengguna dapat masuk ke sistem halaman ini, berfungsi untuk menjaga keamanan aplikasi agar hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses. Oke, selanjutnya kita praktik ya teman-teman. Sini kita tulis username-nya, kita tulis username admin. Yang kedua kita tulis password. Kita tekan remember me apakah benar. Oke, sign. Nah, di sini ada halaman utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rijal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini yaitu menyimpan data pelanggan yang melakukan penyewaan studio atau alat. Di sini yang pertama terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP dan alamat. Kita pilih salah satu ya, di Viko misalnya. Di sini nama pelanggan ada Viko, nomor HP ada 081 ini, terus alamat Jalan Manu. Kita cek di sini muncul. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di bagian peralatan. Baik, kemudian ini ada tabel fitur peralatan yang menyimpan data-data peralatan yang disewa oleh. Nah, tampilan untuk menginput datanya seperti ini. Ada ID peralatan, nama peralatan, kondisi peralatannya, dan tarif per harinya berapa. Kita coba cek satu ya. Nah, seperti ini misalnya nama peralatan tripod, kondisinya mulus, tarif per harinya 30.000. Kemudian kita klik save. Baik, seperti itulah kira-kira ya. Untuk penjelasan fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian transaksi sewa. Next. Oke, di sini ada ID transaksi, ID pelanggan, ID fotografer, ID studio, tanggal sewa, durasi jam, dan total biaya. Next, halaman selanjutnya. Oke, di sini transaksi sewa, ID pelanggan misalnya Chris, lalu ID fotografer Budi, ID studio 2, tanggal sewa tanggal 13 bulan 11 2025, durasi jam 2 jam, total biaya 100.000. Lalu save, lalu back to list. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada transaksi sewa alat, bisa dipencet. Di transaksi sewa alat ini ada beberapa, yaitu ID transaksi, ID pelanggan, ID peralatan, tanggal sewa, tanggal kembali, dan terakhir itu total biaya. Untuk outputnya
Seperti bisa dilihat pada layar, ada output transaksi sewa alat ini. Sebagai contoh, ID pelanggannya itu Ilham, dan ID peralatan ini, peralatan yang disewa itu ada Lightning. Tanggal sewanya itu bulan 11 tanggal 5 2025, dan tanggal pengembalian sewanya itu bulan 11 tanggal 6 2025. Untuk total biaya bisa dilihat ada 70.000, dan kita save, maka akan muncul data seperti yang di atas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Rafif atas penjelasannya. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dari paket studio. Silahkan dipencet, Mas. Jadi di sini ada datanya dari paket studio, yaitu ada data paket, ada nama paket, ada ID fotografer, ada ID studio, dan paket, ada harga paketnya. Nah, jadi seperti ini kalau misalnya kita mau mengisi data-data dari customer kita. Pertama ada nama paketnya. Nama paketnya itu ada foto kita 1, ada fotografer foto 1, ada studio 1, dan terakhir harga paketnya yaitu 100.000. Jadi nanti tinggal di save dan akan muncul ditulis mana yang akan muncul di save. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Haji. Dipersilakan. Oke, selanjutnya ada modul tabel untuk fotografer. Itu fungsinya menyimpan data fotografer beserta tarif sewa per jam. Oke, di sini atributnya untuk tabel fotografer ada ID, lalu ada nama fotografernya, lalu keahlian serta tarif per jamnya. Oke, mungkin kita masuk ke bagian edit. Nah, di sini kita bisa masukkan nama fotografernya, contohnya Anton. Keahliannya bisa ditambahkan, atau kalau nggak ada bisa kita kosongkan. Lalu tarif per jamnya 50.000. Kita save, akan tersimpan di tabel yang tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel modul studio. Di sini fungsinya untuk menyimpan data video dan tarif sewa per jamnya. Oke, di sini untuk atributnya, tabelnya ada ID studio, nama studio, lokasi, serta tarif per jamnya. Jadi kita masuk ke bagian edit. Di sini kita bisa memasukkan untuk nama studionya, contohnya di sini studio kita 1, lokasinya di Jalan Kedawetan, serta tarif per jamnya 50.000. Di sini akan langsung tersimpan di tabel studio tadi. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Mas Iko. Tapi saya lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang admin user ya. Jadi ini adalah data-data yang ada di admin user kita. Yang pertama itu ada pelanggan, itu yang menyimpan data pelanggan yang melakukan penyewaan studio atau alat. Kan Mas, pelanggannya Mas. Nah, di sini ada username. Ini username ini sebagai contoh admin aja ya. Sebenarnya kita bisa masukkan yang tadi contohnya Mas Anton, kita bisa masukkan passwordnya Anton 123, role-nya admin juga bisa gitu. Terus di sini kita masukkan aja admin, bukan Mas admin Mas, bukan Anton Mas. Oh ya nggak apa Mas, admin. Nah, di sini ada tulisan save, itu biasanya masuk di sini Anton. Nah, seperti ini ya, kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya kembali ke halaman tadi. Yang kedua itu ada peralatan, itu menyimpan data peralatan yang disewa. Itu bisa ditekan nggak Mas peralatannya itu? Wah, ini itu tadi yang sama ya, kayak yang tadi, cuma di sini ada peralatan. Oke, kembali ke halaman utama aja. Yang ketiga itu ada transaksi sewa, itu untuk mencatat transaksi penyewaan fotografer dari studio, sama seperti yang tadi, hasilnya akan juga sama. Terus yang keempat ini ada transaksi sewa alat, itu mencatat transaksi penyewa alat. Terus yang kelima ada paket studio, itu menyimpan data studio yang disewa. Yang keenam ada fotografer, menyimpan data fotografer beserta tarif sewa per jam. Tujuh ada studio,
menyimpan data studio dan tarif sewa per jam. Yang terakhir ada admin user, itu ada admin dan password. Mungkin masnya bisa nunjukin outputnya secara satu persatu supaya bisa terlihat jelas di transaksi sewa sampai admin user, mas. Nah, ini ada outputnya ini ya. Ini terus ada paket studio, transaksi sewa, outputnya juga itu paket studio, oke, outputnya sama. Dan terakhir ada admin user. Oke, segitu aja. Sekian presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.